Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai pelajaran hari ini, silakan Ananda Zakia maju dulu ke depan dan memimpin teman-temannya berdoa dan menyanyikan lagu Indonesia Raya ya. Apa kabarnya anak-anak? Tepuk semangat. Ya, alhamdulillah. Yang pertama Pak Rohman panggil Aida Balkis. Ada? Angelina Julia. Pada pertemuan sebelumnya anak-anak sudah belajar tentang inti ibadah sholat. Inti ibadah sholat itu apa saja? Yang pertama, yang kelima, iya, amal ibadah yang pertama kali diperhitungkan adalah sholat. Nah, untuk pelajaran hari ini gambarnya apa? Gambarnya yang kedua sholat juga. Yang ketiga, ini gambarnya berdoa. Dari gambar ini anak-anak tahu bahwa hari ini yang akan kita pelajari adalah, kalau kemarin tentang inti ibadah sholat, maka hari ini kita belajarnya tentang hikmah sholat. Nah, hikmah sholat itu ada apa saja? Sebelum membahas tentang hikmah sholat, yang akan Pak Roman sampaikan terlebih dahulu adalah kompetensi dasar dan indikator kompetensi yang akan dicapai pada pembelajaran hari ini. Yang pertama, menunaikan sholat secara tertib sebagai wujud dari pemahaman surat Al-Baqarah dengan indikator melaksanakan sholat secara tertib dan membiasakan melaksanakan sholat tepat waktu. Yang kedua, memiliki sikap disiplin dan tertib sebagai implementasi pemahaman makna ibadah sholat dengan indikator membiasakan disiplin waktu dan membiasakan hidup tertib. Yang ketiga, mengetahui hikmah ibadah sholat melalui pengamatan dan pengalaman di rumah dan di sekolah dengan indikator mengidentifikasi hikmah sholat dan menjelaskan hikmah sholat. Tujuan pembelajaran hari ini, setelah anak-anak menyimak tayangan ini, menyimak video pembelajaran, dan nanti ada anak-anak yang bercerita tentang pengalamannya melaksanakan ibadah sholat, anak-anak dapat yang pertama membiasakan melaksanakan sholat tepat waktu. Yang kedua, mengidentifikasi hikmah sholat dengan benar. Dan yang ketiga, menjelaskan hikmah sholat dengan benar. Yang kemarin sudah dibahas adalah inti ibadah sholat, maka hari ini yang kita pelajari adalah hikmah sholat. Hikmah sholat artinya inti ibadah yang timbul sebagai akibat kita mengerjakan sholat. Yang pertama, hikmah sholat yaitu hidup bersih. Yang kedua, hikmah sholat hidup tertib dan teratur. Yang ketiga, hikmah sholat yaitu disiplin waktu. Yang keempat, hikmah sholat
takut karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kelima, hikmah sholat, hati menjadi tenang dan tentram. Yang keenam, hikmah sholat yaitu membina kebersamaan, persatuan, dan persaudaraan. Itu diantara hikmah sholat. Angel ini kalau di rumah sholatnya sholat sendiri apa disuruh orang tua? Sholatnya itu berjamaah atau sendirian? Berjamaah sama siapa? Sama Nesya biasanya sholat di rumah sendiri, sholat sendiri apa nunggu disuruh? Kadang sholat di masjid. Sholatnya berjamaah apa sendirian? Berjamaah. Lebih suka sholat berjamaah apa sholat sendirian? Zafran, sholatnya nunggu disuruh apa sholat sendiri? Biasanya disuruh, bisa sholat sendiri. Lebih suka sholat sendiri apa berjamaah? Berjamaah. Kenapa? Lebih besar pahalanya. Lebih suka sholat di rumah apa di masjid? Di masjid. Kenapa suka sholat di masjid? Tanya temannya. Ini adalah media picture true or false, pembelajaran tentang sholat. Artinya gambar ini benar apa enggak? Jawabannya apa? Nah, itu adalah berdiri tegak. Kemudian yang kedua, apakah ini takbiratul ihram? Apakah ini bersedekap? Benar ya, waktu mau sholat. Ini gerakan ruku. Yang kelima, Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, dibaca ketika ruku. Nomor 6, ini adalah gerakan sujud. Yang ketujuh, Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, dibaca ketika sujud. Nomor 8, ini adalah duduk iftirosi. Nah, nomor 9, nah ini, apakah ini tasyahud awal? Nah, dari mana taunya itu tasyahud awal? Dari posisi kakinya tidak menyeberang ke sini ya. Posisi kakinya di sini, maka itu adalah tasyahud awal. Kemudian yang nomor 10 ini baru. Apakah ini duduk tawarruk? Kalau ditanya duduk tawarruk itu sama dengan duduk tasyahud akhir. Ini benar. Nomor selanjutnya, kalau dalam gerakan salam, nolehnya ke kanan baru ke kiri. Nomor selanjutnya, sholat adalah rukun Islam yang ketiga. Benar apa salah? Rukun Islam itu ada berapa? Rukun Islam yang pertama adalah syahadat, yang kedua sholat, yang ketiga zakat, yang keempat puasa, yang kelima haji, naik haji bagi yang mampu. Ya, berarti sholat adalah rukun Islam yang ketiga itu salah. Harusnya jawabnya yang salah. Oke, ini namanya instrumen penilaian pengetahuan anak-anak. Dikerjakan di sini, jangan lupa ditulis namanya sama kelasnya. Jadi ada dua ya, di depan sama yang di belakang. Nanti sambil Pak Rohman jelaskan. Nomor 1 sampai 20 itu kamu tinggal milih jawabannya A, B, C atau D. Terus nanti yang nomor ini kamu menarik garis. Untuk menarik garis ini kamu cocokkan yang hidup tertib dan teratur. Itu penjelasannya yang mana? Dari lingkaran itu ditarik kemana?
Hidup disiplin waktu itu penjelasannya yang mana? Ditarik garis ke yang sebelah kanan. Anak-anak silakan tepuk semangat. Demikianlah pembelajaran kita hari ini tentang hikmah sholat. Kira-kira apa saja yang sudah anak-anak pelajari tentang hikmah sholat? Yang pertama, hidup bersih. Yang kedua, hikmah sholat, ya, hidup tertib dan teratur. Yang ketiga, hikmah sholat, disiplin waktu. Yang keempat, ya, takut karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kelima, hati menjadi tenang dan tentram. Dan yang keenam, hikmah sholat, ya, membina kebersamaan, persatuan dan persaudaraan. Silakan Ananda Zakia duduk. Demikian yang bisa Pak Rohman sampaikan. Terima kasih, semoga bermanfaat. Untuk pembelajaran selanjutnya kita akan belajar tentang praktek sholat. Sampai jumpa pada pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.